saya Melisa yang lalu. Dalam video ini, saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai penyakit stroke dan serangan jantung. Enjoy! Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai stroke. Setiap 2 detik, ada orang yang mengalami stroke di dunia ini. 1 dari 6 orang berpeluang terserang penyakit ini dalam hidupnya. Stroke menghambat oksigen pada sel otak dan merupakan salah satu penyebab kematian paling umum serta penyebab utama dari kelumpuhan. Penanganan medis secepatnya penting untuk orang yang mengalami stroke dan seringkali bisa mencegah kerusakan otak permanen. Tapi apa penyebab stroke paling utama? Apa yang dokter bisa lakukan untuk mengobatinya? Otak hanyalah 2% dari keseluruhan tubuh kita, tapi menggunakan lebih dari 20% oksigen dalam darah. Oksigen menuju otak melalui sistem arteri. Arteri karotid memasuk bagian depan otak, dan arteri vertebra untuk bagian belakang. Keduanya terhubung satu sama lain, dan terdiri dari pembuluh darah yang lebih kecil, yang menghantar oksigen ke miliaran neuron yang membutuhkan. Jika aliran darah terganggu, pengiriman oksigen terhenti dan sel-sel otak mati. Hal ini bisa terjadi melalui 2 cara. Stroke hemoragik adalah ketika pembuluh darah bocor. Tapi tipe yang kebanyakan terjadi adalah stroke iskemik, yaitu ketika gumpalan darah menyumbat pembuluh darah hingga terhenti. Dari manakah gumpalan darah ini? Kadangkala disebabkan oleh perubahan detak jantung mendadak, yang mencegah ruas atas jantung berdenyut secara normal. Hal ini memperlambat aliran darah, memungkinkan trombosit, faktor pembekuan, dan fibrin bersatu. Gumpalan darah bisa terbawa menuju arteri dan menuju pembuluh darah yang memasuk otak, hingga sampai pada pembuluh yang buntu. Reaksi ini disebut embolisme, dan memotong suplai oksigen ke semua sel di hilir. Otak tak memiliki perasa sakit, jadi penyumbatan tersebut tak dirasakan. Tapi kekurangan oksigen memperlambat fungsi otak dan bisa menghasilkan efek mendadak yang dapat dilihat dari reaksinya. Misalnya terkena di bagian fungsi untuk berbicara, ucapan seseorang akan terganggu. Jika stroke mempengaruhi bagian otak yang mengendalikan gerakan otak, bisa menyebabkan tubuh lemah, seringkali berefek sebelah badan saja. Bila ini terjadi, tubuh segera berupaya mengimbanginya dan mengalihkan aliran darah ke bagian yang bermasalah, tapi ini bukan solusi yang tepat. Akhirnya, sel kekurangan oksigen dan mulai mati, sehingga menyebabkan kerusakan otak yang bisa saja parah atau permanen. Itulah alasan pentingnya mendapatkan penanganan medis secepatnya. Diawali dengan pemberian obat melalui intravena, yaitu aktivator plasminogen tisu, yang bisa memecah pembekuan darah dan membuat darah mengalir lagi di pembuluh darah yang bermasalah. Jika diberikan beberapa jam setelahnya, obat ini memperbesar kemungkinan untuk bisa menyembuhkan stroke dan mencegah akibat permanen. Jika aktivator plasminogen tisu tidak bisa diberikan karena pasien menjalani pengobatan tertentu, memiliki riwayat penyakit tertentu, atau gumpalannya sangat besar, dokter bisa melakukan prosedur pembedahan yang disebut tombektomi endovaskular dengan pewarnaan fluoresen yang menyinari pembuluh darah dengan kekuatan sinar X. Dokter memasukkan pipa panjang, tipis, dan fleksibel yang disebut kateter ke dalam pembuluh darah kaki, dan mengarahkannya menuju penjumbatan. Sebuah alat mengambil dipasangkan melalui kateter ini, dimasukkan dan berhenti di gumpalan darah ketika melewatinya. Kateter kemudian menarik gumpalan itu pada saat dikeluarkan. Penanganan ini perlu dilakukan secepatnya untuk memulihkan fungsi otak. Artinya penting mengetahui dengan cepat jika seseorang mengalami stroke. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Berikut 3 cara mudah yang bisa dicoba. Yang pertama, minta dia untuk tersenyum. Mulut bengkok atau wajah yang murung bisa mengindikasi kelemahan otot. 2. Minta dia untuk mengangkat tangan. Jika badan lunglai, maka tangan yang lemah juga menandakan stroke. 3. Minta untuk mengulangi satu kata atau frasa sederhana. Jika suara tidak jelas atau aneh, bisa berarti bagian fungsi bicara di otak kekurangan oksigen. Tes ini kadang disebut FAST, dan huruf T singkatan dari time atau waktu. Jika Anda lihat tanda-tanda itu, segera hubungi layanan kesehatan.
penanganan medis bisa menyelamatkan penderita. Itulah kira-kira sedikit edukasi mengenai penyakit stroke. Jadi penyakit stroke itu terdapat dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang serangan jantung. Sekitar 7 juta orang meninggal di dunia karena serangan jantung per tahun. Dan penyakit kardiovaskular yang menyebabkan serangan jantung dan masalah lain seperti stroke menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Apa penyebab serangan jantung? Seperti otot lainnya, otot jantung butuh oksigen, dan saat terjadi serangan jantung terjadi kekurangan oksigen. Timbunan lemak atau plak terbentuk pada dinding arteri koroner kita, yaitu pembuluh darah yang mengantar darah beroksigen ke dalam jantung. Plak ini berkembang seiring bertambah usia, kadang menebal, mengeras, atau meradang. Pada akhirnya, plak bisa berkembang menjadi sumbatan. Jika suatu plak luruh atau retak, jandalan darah akan terbentuk di sekitarnya dalam beberapa menit, dan arteri yang tadinya tersumbat, sebagian jadi tersumbat total. Aliran darah ke otot jantung pun terhenti, dan sel-sel yang kekurangan oksigen mulai mati dalam beberapa menit. Inilah yang disebut infak miokardium atau serangan jantung. Hal ini dapat memburuk dengan cepat jika tidak diobati. Otot jantung yang cedera tak mampu lagi memompa darah, dan iramanya menjadi kacau. Pada skenario terburuk, serangan jantung bisa menyebabkan kematian mendadak. Bagaimana kita tahu seseorang terkena serangan jantung? Gejala umumnya adalah nyeri di dada, karena otot jantung kekurangan oksigen. Pasien menyebutkan rasanya seperti ditindih atau diremas. Nyerinya bisa menyebar ke tangan kiri, rahang, punggung, atau perut. Tapi tidak selalu tiba-tiba dan dramatis seperti di film-film. Beberapa orang mengalami mual atau napas pendek. Gejalanya bisa tak terlalu jelas pada wanita dan orang tua. Bagi mereka, lemah atau kelelahan bisa menjadi tanda utama. Dan tak disangka pada banyak orang, khususnya yang mengidap diabetes yang telah memengaruhi saraf nyeri, serangan jantung bisa jadi tanpa gejala. Jika kamu menduga seseorang terkena serangan jantung, hal terpenting yaitu memberi penanganan segera. Jika tahu layanan gawat darurat, telepon mereka. Cara itu paling cepat untuk mencapai rumah sakit. Pemberian aspirin yang akan mengencerkan darah dan nitrogliserin yang melebarkan arteri bisa mencegah serangan jantung bertambah parah. Dalam ruang gawat darurat, dokter bisa mendiagnosis serangan jantung. Mereka biasanya menggunakan elektrokardiogram untuk mengukur aktivitas kelistrikan jantung dan tes darah untuk memeriksa kerusakan otot jantung. Pasien lalu dibawa ke ruang rawat jantung berteknologi tinggi, tempat dilakukan pemeriksaan untuk mencari lokasi sumbatan. Dokter jantung bisa membuka arteri yang tersumbat. Caranya menghubungkan dengan balon, prosedur yang disebut angioplasti. Sering juga dokter menyisipkan tabung logam atau polimer yang menahan arteri tetap terbuka. Sumbatan yang lebih parah bisa jadi butuh operasi bypass arteri koroner. Menggunakan sepotong vena atau arteri di bagian tubuh lainnya, dokter bedah jantung bisa mengalihkan aliran darah menghindari sumbatan. Prosedur ini memperbaiki sirkulasi ke otot jantung, mengembalikan fungsi jantung. Penanganan serangan jantung makin maju, tapi pencegahannya juga penting. Faktor genetik dan gaya hidup memengaruhi risikonya. Kabar baiknya, kita bisa mengubah gaya hidup. Olahraga, makanan sehat, dan menurunkan berat badan dapat menurunkan risiko serangan jantung, baik sudah pernah maupun belum terkena. Dokter menyarankan berolahraga beberapa kali seminggu, baik itu aerobik maupun latihan beban. Diet jantung sehat bersifat rendah gula dan lemah jenuh yang terkait dengan penyakit jantung. Apa yang harus kita makan? Banyak serat dari sayuran, ayam, ikan menggantikan daging. Biji-bijian utuh dan kacang seperti walnut dan almond semuanya bermanfaat. Makanan dan rencana olahraga yang baik menjaga berat badan dan kisarannya yang akan menurunkan risiko serangan jantung. Dan tentunya obat-obatan juga membantu menjaga serangan jantung. Dokter sering meresepkan aspirin dosis rendah, misalnya untuk pasien yang pernah terkena serangan jantung dan yang dianggap berisiko tinggi. Obat yang bisa mengendalikan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes akan mengurangi serangan jantung juga.
Serangan jantung mungkin sudah umum, tapi tak berarti tak bisa dihindari. Makanan sehat, menghindari merokok, menjaga kebugaran, dan tidur cukup, serta banyak tertawa. Semuanya bekerja sama memastikan otot paling penting di tubuh kita tetap berdenyut. Sekian, stay safe, stay healthy, and thank you.